Halo teman-teman semua, kembali bersama saya Tommy Rumohorbo, si Pelaut Hits. Saya kali ini sengaja membuat satu vlog spesial buat teman-teman. Kenapa? Karena di vlog saya beberapa bulan lalu saya membuat tips dan trik cara untuk melamar di kapal pesiar. Nah, nggak nyangka viewersnya sampai 2.700, sampai 2,7K. Dan terima kasih buat kalian yang nonton. Semoga bermanfaat, dan saya juga nggak nyangka banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diberikan di vlog itu. Jadi waktu itu saya buat 2 sesi. Yang pertama itu agak banyak detailnya, yang kedua itu rangkuman terakhirnya. Nah, dan saya sudah ketik pertanyaannya. Ini saya kumpulkan 10 pertanyaan yang sudah saya ketik dari pertanyaan kalian yang di vlog kemarin, dan saya akan jawab satu persatu. Terima kasih buat kalian semua yang selalu nonton channel saya. Mungkin gak serutin sebelumnya karena saya mulai sedikit beralih ke shorts, dan vlog juga saya akan tetap mencoba untuk posting. Dan seperti sekarang ini, kalau kalian suka, saya akan buat versi 2. Jadi jangan lupa tanya sebanyak-banyaknya. Saya akan buat Q&A bersama tom-tomku versi keduanya nanti. Oke? Pertanyaan pertama langsung ya. Bang Tom, dulu lulusan apa kok bisa kerja di kapal pesiar? Mungkin saya udah jelaskan di vlog sebelumnya. Saya dulu basicnya itu adalah sarjana ekonomi. Saya menghabiskan 7 tahun waktu saya bekerja itu di darat, di Jakarta. Saya basicnya sarjana ekonomi, saya menjadi akuntan, kemudian saya jadi auditor, saya menjadi account eksekutif, menjadi advertising and promotion officer, kemudian marketing communication officer, corporate secretary, dan terakhir event promotion manager. Itu umur saya masih 26 waktu itu, puji Tuhan. Jadi saya sudah menghabiskan 7 tahun bekerja di darat, dan waktu itu ada break agak lama, dan saya memutuskan untuk bekerja di kapal, dan rezekinya ternyata di sini. Gak kerasa udah 7 tahun setengah gitu guys. Jadi saya bukan basic sekolah pelayaran atau sekolah pariwisata, pure bachelor degree of economy, jurusan akuntansi. Jadi buat teman-teman bisa kok, yang penting kalian mau mencoba dan punya pengalaman yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan di kapal. Pertanyaan kedua, biaya apa aja sih bang diperlukan untuk kerja di kapal pesiar? Nah, saya akan menjelaskan spesifik untuk perusahaanku ataupun agensiku ya, karena aku nggak tahu bagaimana agensi lain ataupun kapal pesiar lain. Dan kebetulan saya cuma punya satu pengalaman kerja di kapal pesiar, jadi saya nggak bisa bandingin ke kapal manapun. Untuk aku pribadi, biaya yang aku perlukan itu adalah waktu itu ya medical ya, karena waktu zaman aku masih bayar sekitar 1.200.000, sekarang udah gratis. Terus aku dulu paspor buat sendiri, memang nggak ngelamar ke kapal pun saya harus punya paspor karena kadang-kadang pengen jalan-jalan atau keperluan kerja. Kemudian visa itu sistemnya reimburse. Waktu itu saya ngajuin 2016, waktu biayanya itu 2.300.000, pas di approve di reimburse sama kantor. Kemudian biaya lainnya yang aku keluarin adalah biaya untuk dokumen pribadi. Jadi saya nggak ada biaya calo-calo segala macam. Ini semua pure kebutuhan dokumen pribadi, kayak buku pelaut, ada namanya Basic Safety Training BST, ada namanya STCW, ada namanya waktu itu SID, Yellow Fever, Maritime Security Awareness, English Marine. Itu memang di kapal manapun dibutuhkan. Sisanya itu ditanggung sama company, kayak uang makan, tiket, akomodasi, hotel, itu semua di cover gitu. Pertanyaan ketiga, syarat bekerja di kapal pesiar apa sih bang? Oke, aku ulang lagi ya. Pertama, kalau kamu fresh graduate, pastikan kamu bekerja setahun dulu. Either itu di hospitality company, contohnya hospitality company itu adalah di bank, di restoran, di cafe, ataupun di hotel gitu, di resort gitu ya guys, atau di villa. Itu cukup untuk memberikan kamu referensi bagus untuk bekerja di kapal, karena fresh graduate itu biasanya jarang diterima. Mereka terimanya orang yang sudah ada basic, paling nggak sedikit bekerja setahun atau 2 tahun sebagai pengalaman dasar gitu. Terus bahasa Inggris perlu, wajib. Siapapun yang bekerja di kapal pesiar untuk luar negeri ya, English is the most important thing. That's the top priority. Jadi pastikan bahasa Inggris kamu, nggak harus yang English professional skill, conversation juga oke, maksudnya basic English pun oke, sesuai nanti
role kamu ataupun function kamu nanti mau kemana gitu ya. Itu paling penting, pastikan bahasa Inggris dulu, kemudian nanti pengalaman kerja. Terus untuk kamu yang sudah kuliah minimum D1 ya, kalau di tempat aku bekerja minimum D1, D3, E1 gitu. Pertanyaan berikutnya, Bang, kalau punya pengalaman di kapal kargo dan kontainer lokal, bisa nggak kerja di kapal pesiar? Ya bisa lah, semua kan. Kalau ini kan kapal kargo kontainer, ya ibaratnya pekerjaannya kurang lebih yang bersama, cuman mungkin tipenya ya, tipe mesin yang berbeda. Tapi itu sudah cukup untuk referensi bekerja di kapal pesiar gitu. Contohnya kamu wiper atau dari engine, di sini juga ada engine. Kamu sailor di sana, di sini juga ada sailor gitu. Kamu di sana quartermaster, di sini juga ada. Kamu di sana lampunis, di sini juga ada lampunis, kurang lebih sama gitu. Cuman beda vesselnya, itu kargo, itu kontainer, itu oil, ini cruise ship gitu guys. Next, Bang, umur 35 tahun masih bisa nggak kerja di kapal pesiar? Tergantung. Kalau di perusahaan aku, kalau kamu new hire, kayaknya sedikit banget kemungkinannya, kecuali kamu sudah punya pengalaman kerja di kapal sebelumnya. Walaupun kamu umur 40 tahun, kamu tinggal bisa lompat sana sini karena kamu sudah banyak reference. Jadi ibaratnya tinggal nego aja. Kalau untuk new hire kayaknya tidak, ataupun kalaupun dicoba kecil kemungkinannya. Itu guys. Next, kursus bahasa Inggrisnya di mana, Bang? Nah, kalau aku itu cuma satu bekalku kursus bahasa Inggris. Waktu itu aku masih SMA. Aku kuliah kursus bahasa Inggris 2 tahun, hampir 3 tahun ya, SMA kelas 1 2 3. Itu aja. Gitu. Aku ambil advance sampai advance class, elementary, intermediate sama advance. Aku kelar di advance class, and that's all my experience. I've never learned English after that. So I learned by doing. When I got on board, I had to learn it. I had to make it happen. So learning by doing basically. Ya, jadi aku maksain bahasa Inggris itu lebih cepat kalau di kapal karena you got no choice. You have to learn English as soon as possible, as fast as you can, because you have to talk to people, at the end of the day. So jadi bahasa Inggrisnya setahuku sih di mana aja, yang penting kamu tahu ini tempat kursus ini memang recommended atau enggak. Pastikan dulu lulusannya siapa, guru-gurunya gimana, teknik pembelajarannya gimana gitu. Jadi biar jangan salah pilih gitu ya guys. Next, pertanyaan ke-7 nih, pertanyaan ke-7. Tamat SMA bisa nggak Bang kerja di kapal pesiar? Tergantung ya. Kayak aku bilang, setahuku sih minimum D1. Tapi kalau kamu tamat SMA dan sudah punya pengalaman banyak di hotel, mungkin bisa jadi membantu referensi. Contohnya kamu sudah 5 tahun di hotel ini, jadi ini bisa kamu di titik supervisor di sana. Ketika kamu ngelamar, mungkin ada 1-2 agensi yang terima kamu karena mereka tahu kamu sudah experience in your role. Jadi bisa saja itu membantu kamu karena sudah banyak surat pengalaman kerjanya gitu. Tapi di tempatku kerja, setahuku sih enggak ya, minimum D1 seingatku. Jadi correct me if I'm wrong. Pertanyaan ke-8, tips agar lulus interview saat bekerja di kapal pesiar. Interview bahasa Inggris ini ya maksudnya kali ya. No matter what interview you're having later on, interview apapun yang kamu hadapin, pastikan calm down yourself, tenangin diri dulu, karena kalau udah tenang, enak ngejawabnya, enak mencerna pertanyaannya, dan kamu bisa memikirkan jawaban terbaik gitu. Jadi kalau kamu gugup, biasanya itu bakal seliweran itu kata-katanya. Take your time, a couple of seconds, and then explain yourself gitu. Jadi itu yang paling penting. Kemudian kedua, jawab seperlunya. Ketika ditanya A, kamu jawabnya A. Kecuali kamu diberikan pertanyaan ekstra, then you can explain. Biar nggak over gitu ya guys. Biar mereka tahu kamu itu fokus dan komunikasi 2 arah gitu. Kemudian juga jangan lupa smile and say thank you at the end of the conversation. Kalau itu sih dari aku ya, karena aku pun karena udah 7 tahun kerja, bolak-balik pindah, interview sana sini, kayaknya udah lah kayak, hey, how are you? I'm good. My name is Tommy. Nice to meet you. I'm 35 years old. I've been working for around 14 years now. Kayak gitu-gitu. Jadi udah kayak jadi nggak tahu ya, mungkin karena pengalaman juga yang membuat kita jadi lebih relax untuk interview selanjutnya gitu. Jadi pastikan relax, eye contact, smile, brief answer gitu. Jadi itu sih. Pertanyaan ke-9.
Bang, untuk jurusan teknik mesin, ada nggak sih lowongan yang cocok di kapal pesiar? Pasti ada. Di sini itu ada 3 departemen gede. Yang pertama hotel, deck, atau nautical, engine atau technical. Nah, di engine ini banyak role-nya. Biar aku jelasin yang aku ingat ya. Paling tinggi itu tentunya chief engineer. Ada staff chief engineer, ada chief electrician, ada first, second, third electrician, first, second, third engineer, ada fitter electrical, hotel service engineer, ada wiper, engine mechanic, ada lampunis, ada fireman, greaser. There's a lot of them. Jadi mungkin aku yakin pasti ada yang cocok buat kamu. Entah itu dari wiper kah, atau foreman engine kah, ataupun lampunis, atau there must be something for you. Dicoba aja. Pertanyaan ke-10. Tak minum dulu. Let me aus juga guys. Ini juga bayar loh guys, nggak gratis. Pertanyaan terakhir. Ada nggak sih bang agent resmi untuk di kapal pesiar? Oke, pasti ada. Yang pasti untuk cari tahu itu resmi atau enggak, lihat dari websitenya. Contohnya, teman-teman cari Google, list kapal pesiar. Nanti dikasih sampai puluhan gitu. Nanti di situ kamu buka websitenya, nanti ada karir atau kontak. Biasanya itu ada kayak diarahkan ke agensi-agensinya. Tapi nggak semua kapal pesiar itu ada agensinya di Indonesia. Gitu, ada yang langsung dari sana, ada langsung dari UK, ada langsung dari Amerika, dari Italia. Tapi untuk tempat aku bekerja ada di Jakarta. Setahuku sih banyak sekarang agensi-agensi resmi kapal pesiar karena udah makin banyak peminatnya gitu. Jadi setahuku sih nggak akan susah nyari tahu. Kalau kalian pengen ngelihat di Google, it's easy to find gitu guys. Jadi itu pertanyaan ke-10 dan nggak kerasa udah 10 pertanyaannya. Nanti kalau kalian punya pertanyaan lain di luar ini, just comment di kolom ini. Nanti aku tulis lagi dan aku jawab untuk versi 2. Nggak apa-apa sampai Q&A versi 100 juga, I'm gonna do it for you guys. Karena membantu ya, kita sama-sama support. Aku tahu kalian juga punya visi dan misi untuk bekerja di kapal, mungkin untuk family, pengen karir, pengen pengalaman kerja di kapal, pengen keliling dunia, pengen ningkatin English skill, pengen ibaratnya bantu keluarga, sekolahin adik, kakak, bayar utang, dan lain sebagainya. I understand. I've been there as well. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan yang sejenis kayak gini ataupun seputar kapal pesiar, feel free to comment. Nanti aku pasti balas. Kalau nggak sempat buat Q&A-nya, paling nggak pasti aku reply di YouTube. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau mungkin kurang detail penjelasannya. Let me know. I'm gonna make a more detailed explanation for you guys. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share vlog-vlog saya. Saya juga berharap semua yang sudah saya share ke kalian, kurang lebih ada 30-35 vlogs dan puluhan shorts, bisa memberikan manfaat yang baik buat kalian, because I'm also learning. Oke, terima kasih teman-teman semua. Horas, salam dari Tommy Rumohorbo, si pelaut hits. Bye-bye.